Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bupati Kota Waringin Barat, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Pengalambun, Bapak Ibu, Saudara serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada hari ini kita dapat menghadiri undangan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2024 dan kartu kredit pemerintah daerah KKPD. Sebelum kami melanjutkan sambutan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh OPD terkait. Sepanjang tahun 2023 kita mendapatkan 17 penghargaan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat. Ini berarti ada setiap satu setengah bulan kita mendapatkan satu penghargaan. Ini berarti kita bahwa kinerja dari aspek pengakuan dari pelayanan publik kita sudah menunjukkan pelayanan yang baik. Terakhir yang ke-18 kemarin kita mendapatkan dari Ombudsman bahwa kita termasuk kabupaten yang sudah hijau dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik di Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, APBD Kabupaten Kota Waringin Barat telah ditetapkan dan diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 20 Desember 2023 dan Peraturan Bupati Kota Waringin Barat Nomor 54 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 pada tanggal 29 Desember 2023. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, tindak lanjut atas peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan dokumen anggaran kas tahun anggaran 2024. Pada pagi hari ini secara simbolis akan diserahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 kepada SKPD sebagai berikut. 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3. Dinas Lingkungan Hidup. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. 5. Kecamatan Kota Waringin Lama. Hadirin tamu undangan yang terhormat, ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Pada sisi pendapatan daerah adalah sebesar 1.653.138.029.000 rupiah, terjadi peningkatan sebesar 5,11% atau sebesar 80.302.347.000 rupiah dibanding perubahan APBD tahun anggaran 2023. Pada sisi anggaran belanja daerah sebesar 1.684.438.396.000 rupiah, terjadi penurunan 1,21% atau sebesar 20.657.273.570 rupiah dibanding perubahan APBD tahun anggaran 2023. Berdasarkan target pendapatan daerah dan alokasi anggaran belanja daerah, terdapat defisit anggaran pada APBD sebesar 31.300.000.000 rupiah, 300.227.000 rupiah.
Dan pada sisi penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar 53 miliar 300 juta 227 ribu rupiah yang bersumber dari sifat tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Sementara pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 22 miliar digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Kalteng. Sehingga dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut menghasilkan pembiayaan neto sebesar 31 miliar 300 juta 227 ribu rupiah untuk menutup defisit anggaran tahun anggaran 2024. Hadirin tamu undangan yang terhormat, dengan akan diserahkannya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tahun anggaran 2024 pada hari ini, maka saya mengajak kepada semua SKPD segera mengambil langkah-langkah untuk terus meningkatkan kinerjanya, melaksanakan semua program kegiatan pembangunan yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien. Pelaksanaannya harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dapat kami informasikan, dalam kita penerimaan kemarin sakit kita baru dapat nilai B. Kemudian dari sejumlah SKPD kita dari 37 OPD kita baru mendapatkan 8 yang nilai A. Sementara yang lainnya BB dan B, dan ada 2 C dengan kinerja yang di masing-masing OPD ada 2 kinerja yang C. Oleh sebab itu, dalam kerangka peningkatan kinerja, hasil kemarin bahwa semua staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat mempunyai nilai di atas 90, semua staf. Kemudian kinerja OPD ada yang 8A dan sisanya BB dan B dan C. Artinya kinerja OPD, kinerja staf luar biasa, tapi kinerja organisasi masih perlu perhatian. Kinerja staf yang luar biasa ini harus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan masing-masing tupoksi OPD. Sebagai bahan evaluasi, pada tahun anggaran 2023 tercatat sejumlah 21.355 SPM yang diajukan oleh SKPD dan diproses menjadi SP2D oleh Bendahara Umum Daerah. Penumpukan pengajuan SPM atau hampir 50% terjadi pada triwulan keempat dengan rincian sebagai berikut. Triwulan pertama sebanyak 1.590 SPM atau 7,45%. Triwulan kedua sebanyak 4.170 SPM atau 19,53%. Triwulan ketiga sebanyak 5.242 SPM atau 24,55%. Dan triwulan keempat sebanyak 10.353 SPM atau 48,48%. Sebelum kami melanjutkannya, bahwa laporan MCP KPK kita sampai tanggal 20 kemarin kita baru mencapai nilai 79. Masih ada waktu sampai tanggal 6 Januari bahwa kita akan meningkatkan pencapaian nilai MCP KPK di atas 80. Oleh sebab itu, kami mohon peran dari seluruh kepala OPD sehingga indikator-indikator pencapaian MCP KPK bisa kita capai di atas 80. Yang tertinggi sampai saat ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah, diikuti dengan Kota Palangkaraya, mereka sudah di atas angka 83. Mudah-mudahan Pak PJ Bupati yang akan hormati, ini akan kita genjot terus sehingga nanti pada saatnya tanggal 6 Januari kita akan mencapai di atas 80. Saya mengharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dipercepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses pengajuan SPM oleh SPD sudah bisa dilakukan sejak dari awal tahun dan tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Dapat kami informasikan bahwa kick off meeting kontrak akan kita laksanakan sebelum berakhir pada bulan Januari. Pada akhirnya nanti Bapak Gubernur akan menyampaikan kepada kita semua bahwa kick off meeting untuk kontrak akan segera kita laksanakan. Yang tidak kalah penting adalah melakukan optimalisasi program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri guna memberdayakan produksi dalam negeri, pemberdayaan UMKM, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dapat kami laporkan Bapak PJ Bupati yang kami hormati,
bahwa penggunaan dalam negeri kita sudah di atas rata-rata, sudah mencapai di atas 70%, yang menurut ketentuan harus di atas 40%. Tepuk tangan dulu untuk Kota Waringin Barat. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat atas petunjuk arahannya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan keuangan serta penyusunan APBD. Teristimewa adalah arahan Bapak PJ Bupati, setiap minggu kita harus melaporkan di grup WA grup kita pencapaian visi kita, sehingga kita mampu di atas 95% rata-rata. Tepuk tangan dulu untuk semua kepala OPD. Kepada segenap aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi positif yang diberikan, khususnya dalam menyelesaikan setiap tahun penyusunan APBD tahun anggaran 2024. Semoga apa yang telah diupayakan dapat menjadi ladang amal dan ibadat kita demi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih juga kepada Bapak PJ Bupati yang telah memberikan kita masukan arahan bahwa dalam kerangka pengelolaan tata negara Republik Indonesia, hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten tetap kita konsultasikan kepada pemerintah pusat, sehingga semua hal-hal yang bermasalah yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat dapat kita selesaikan secara koordinasi, baik lintas vertikal, horizontal maupun dengan melibatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.